الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Seseorang itu akan beramal amalan ahli surga sampai antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Namun ternyata dia melakukan amalan ahli neraka, akhirnya masuk neraka. Sebaliknya, seseorang hamba yang melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, sehingga antara dia dengan neraka itu tinggal satu jengkal, namun ternyata di akhir hidupnya dia husnul khotimah, akhirnya dia masuk surga. Inilah sebetulnya mengapa iman kita harus tetap diperbaharui dengan berkumpul, dengan sholat berjamaah, kumpul dengan orang-orang soleh. Karena Hasan Basri pernah mengatakan seperti ini, ketika orang-orang beriman itu dimasukkan ke surga, maka tidak lantas senang. Mereka tidak lantas senang, tidak lantas gembira, sudah masuk dalam surga penuh dengan kenikmatan, apapun yang diminta Allah kasih. Ternyata apa? Dia teringat saudara-saudaranya, ya Allah, kami dulu sholat bareng, tapi kenapa dia nggak masuk surga? Kami sholat bareng, kami puasa bareng, ya Allah, kami ngaji bareng, kami zikir bareng, tapi kenapa dia nggak masuk surga? Dicari, Pak. Akhirnya apa? Allah berfirman, idhabun nar, pergilah kalian ke surga, ke neraka, maaf, pergilah kalian ke neraka, wa akhriju man fi qalbihi dzarratun minal iman. Kemudian syafaatilah, keluarkan dari neraka itu manusia-manusia yang di hatinya ada keimanan. Siapa lagi kalau bukan kita-kita yang pernah berkumpul dengan orang-orang soleh. Sebaliknya, kalau kita berkumpul dengan orang-orang tidak soleh, narik kita ke neraka, kan gitu. Makanya kata Rasulullah SAW, sabda Rasul, innama masalul jalisis su, teman yang buruk itu seperti pandai besi, wa jalisis soleh kahamilil miski. Kemudian teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Nah, kita masuk tempat atau toko minyak wangi, belum masuk sudah dapat aroma harum, Pak. Alhamdulillah. Beli tidak, diolesi tidak, tapi sudah langsung masuk ke hidung kita aroma minimal. Kenapa ke sana? Mau beli. Kalau nggak beli, mungkin pembelinya, penjualnya ini buka tutupnya, coba dulu Mas, dioleskan. Alhamdulillah. Kalaupun nggak diolesi juga kita mendapatkan aroma yang harum. Ini akan tetapi ketika kita bergaul dengan teman yang buruk, akhlaknya, kemudian ibadahnya dan lain sebagainya, maka digambarkan Rasul seperti kita masuk ke tempat penempaan besi, pandi besi. Masuk ke situ boleh jadi terbakar. Kalau nggak terbakar, baju putih kita tergores arang warna hitam. Minimal sekali masuk ke ke hidung ini adalah asap pengap, Pak. Nah, ini hadirin rahimakumullah, ada satu kisah tentang yang disampaikan Pak Dr. Tejo tadi, seorang laki-laki yang membunuh 99 jiwa. Saya sudah membunuh 99 manusia, saya ingin bertobat, Allah terima nggak taubat saya? Kata pembunuh tersebut. Dijawab oleh rohib, tidak, Allah tidak akan menerima taubat kamu karena kamu sudah keterlaluan. Akhirnya Pak marah. Preman ini keluarkan pedang dari sarungnya, kemudian rahib ini, pendeta ini dibunuh genap 100. Setelah genap 100 ternyata apa? Masih pengen bertobat. Dia cari seorang alim, kemudian dia tanyakan, wahai Tuhan, saya sudah membunuh 100 manusia, kalau saya bertobat apakah Allah terima taubat saya? Diterima, kata Rasul, malam yugorgir, sebelum nyawa di kerongkongan, diterima. Oleh karena itu penipu sholatlah, pemabuk sholatlah, bukan malah dilarang sholat. Ya karena ketika dia sholat dia tidak mabuk, ketika dia sholat tidak berbuat maksiat. Ini akhirnya apa? Maka sang alim tadi menyampaikan arahan, memberikan arahan, pergilah kamu ke desa itu, di sana terdapat banyak manusia yang sedang menyembah Allah, masuklah kamu ke kelompok mereka, sembahlah Allah bersama mereka. Akhirnya apa?
laki-laki pembunuh ini berlari dengan tenaga sisa sampai tengah perjalanan mati. Ya, kalau dari Cambay ini ke Gelumbang, di sebelum Karangenda mati. Maka terjadilah perdebatan, perselisihan dua malaikat. Jadi yang berselisih bukan hanya manusia, malaikat juga berbeda pendapat, apalagi orang Prabu Mulih gitu. Apa kata malaikat rahmat? Dia ahli surga. Enggak, enak aja, sholat belum, baca la ilaha illallah belum, apalagi puasa, enak aja masuk surga. Dia ahli neraka, dia adalah penduduk neraka, tapi dia akan keluar dari tempat membunuh kembali kepada Allah, tapi kan belum bertaubat dia. Tidak selesai perkelahian kedua malaikat tersebut, datang malaikat yang ketiga. Sekarang kita ukur saja dari tempat dia mati ke tempat dia membunuh, dan dari tempat ia mati ke tempat desa tujuan, jauh mana? Nah ini, setelah dihitung, diukur sama, masing-masing 7 kilo atau 10 kilo. Diukur lagi, ternyata beda 1 jengkal lebih dekat ke desa tujuan, surga dia. Ini tadi, beda 1 jengkal lebih dekat kepada desa tujuan, surga. Luar biasa. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam, dokter. Jadi yang tadi, sahabat tadi dia mati kafir, hafalan Qur'annya ya karena dia mati kafir tidak akan bisa memberikan syafaat. Walaupun dalam satu kondisi Abu Jahal atau Abu Lahab itu ketika hari kelahiran Nabi diringankan siksanya. Karena apa? Dia gembira saat Muhammad lahir, kemudian budak wanitanya dimerdekakan. Kamu merdeka karena saya bersyukur, saya bergembira dengan kelahiran keponakanku. Nah itu, pada hari itu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.